awal. Oh. Nah, Oke. nanti pas selesai nanti diproses jadi video kalau udah selesai ini ya, apa namanya, Oh iya, secara otomatis kali ya. Nak. otomatis. Oh ini udah ada converti meeting record. Oh yang tadi udah ke record. Nah, itu tuh udah ke itu. Oh yang satu Nanti berarti ada dua digabungin record. aja. Iya dari dua record berarti ya. Oh Part ini 2. Pak, Ini part 2-nya. ada ini apa? Musibah mati lampu. Oke, tak lanjutin ya. Mohon izin. Maafkan kondisinya mati lampu. Oke. Nah, di sini jadi kita udah bisa bikin Laravel Bootcamp test dan tadi pembahasanku sampai sini ya. Jadi nanti yang kita akan ublek-ublek banyak itu ada di controller pertama. Kemudian ada di model. Model ini yang tadi kita bahas ya. Ada roots. Pertama, kalau secara konsep Laravel tadi kita udah bahas ya ada roots. Terusnya ada di sini. Ini routing. Routing ada di sini. Nah, nanti ada namanya model. Sorry, controller dulu. Ada namanya controller. Nanti ada di folder controller di sini. Nanti kita bikin misal bukan model ya, modul user, misalnya modul untuk pegawai. Nah, nanti kontrolnya ada user controller, pegawai controller, nanti ada di sini semua. Kemudian ada model. Nah, model ini merepresentasikan sebuah database atau tabel. Misal ada model user. Nah, berarti di sini dia ada tabel user. Ketika kita misal mau bangun point of sale tadi, ada transaksi nih berarti. Ada barang, transaksi, ada detail transaksi, ada apa lagi? Misal jasa, jadi ada produk barang dan produk jasa misalnya. Nah, di sini nanti ada modelnya, ada transaksi.php, ada barang.php. Nah, itu semuanya merepresentasikan sebuah tabel. Jadi tabelnya itu nanti atau datanya itu nanti di modeling sama Laravelnya lah kurang lebih gitu. Nah, nanti utek-uteknya di sini. Nah, kemudian yang terakhir ada view. Nah, view itu ada di resource. Nah, resource ini nanti kita bisa bikin eh, tampilan di websitenya kayak gimana gitu. Kayak welcome tadi yang teman-teman lihat di sini adalah hasil dari source code-nya di sini, hasil dari welcome.blade namanya. Welcome.blade. Nah, ini saya tutup aja terminal sementara. Nah, ini hasilnya itu. Nah, ketika saya mau merubah sesuatu dari tampilan, ya saya mainnya di view-nya. Seperti itu. Kayak documentation, misalnya documentation Sentana gitu aja. Nah, ketika saya mau merubah tampilan yang ada di sini, ketika saya enter, nah di sini kan udah ada Sentananya. Ini. Ya, itu tampilan view tadi. Kalau kembali ke konsepnya Laravel, ada yang namanya root di sini, rootnya. Ada yang namanya controller. Nanti file controller ada di sini. Ini class controller yang nanti kita pakai ke externnya. Ada yang namanya model untuk mengakses database-nya. Terus ada yang namanya terakhir adalah view. View-nya ada di sini. View. Nah, kita juga bisa misahin ke CS sama CSS-nya, tapi bukan ini ya. Ini tuh nanti di kelas yang lain kali ya. Ini nanti soalnya kita bahasnya tentang cara bikin tampilan pakai CSS sama JS-nya secara manual gitu loh. Nanti terus kita compile jadi minify. Fungsinya minify itu apa? Ketika website kita diakses, dia nggak makan bandwidth banyak gitu loh. Kurang lebihnya nanti ada optimasi di sana. Tapi itu di level yang berbeda. Kita akan fokus ke roots webnya, terus nanti kita fokus ke controller, model, sama view. Itu aja. Oke,
kembali ke dokumentasi, ini kan kita udah berhasil nih bikin tampilan nih. Nah, kalau secara dokumentasi itu bisa pakai Composer, bisa pakai Composer Global Require Laravel. Jadi nanti kita kalau install Laravel nggak pakai Composer Create Project lagi, tapi pakai Laravel New langsung nama projectnya. Jadi ada namanya Laravel Installer, gitulah kurang lebihnya. Ini untuk opsi-opsi yang lain, cara metode yang lain gitu, cara yang lain untuk kita bisa dapetin project Laravel gitu. Baru masuk ke CD yang tadi, CD Laravel Bootcamp, ini example.app-nya kita udah rubah. Lalu PHP Artisan Serve yang tadi saya tunjukin. Kalau tanpa Laragon, kalian juga bisa pakai PHP Artisan Serve. Tapi kalau bawaan Laragon, dia pakainya jadi .test. .test seperti ini ya belakangnya. Misalnya kan kita kalau bikin project, ada kalau udah live kan .com, .net, .id, itu kan kalau pakai .test kan berarti masih lokal gitu kan. Kurang lebih penandanya itu sih. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah PHP Artisan Serve, dia udah ngasih tahu localhost 8.000 atau localhost itu bisa merepresentasikan 127.0.0.1 yang kayak tadi ya. Nah, ini untuk konfigurasinya ada time zone lokal. Nah, untuk konfigurasi pertama eh kita masuk ke config, kita ke app. Nah, biasanya secara default untuk lokal apa istilahnya istilahnya itu lokal time zone. Nah, lokal time zone-nya itu di Laravel dia masih pakai luar UTC kayak gini. Nah, kalau kita kan biasanya UTC plus 7 kan. Nah, kita pakai yang teks juga bisa Asia Jakarta kayak gini. Time zone-nya Asia Jakarta. Sehingga nanti ketika kita masukin data dari project kita ke database, jamnya itu benar, nggak ngaco. Nah, kalau misalnya kita nggak setting di sini, dia akan ngaco. Ngaconya pakai ini kan secara parameternya dia pakai UTC kan. UTC itu mana berarti? UTC itu kayaknya di New York kayak ya. Saya kurang tahu. Mungkin kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Biasanya pakai time zone Asia Jakarta karena dia pakai UTC plus 7. Jadi menyesuaikan jam sekarang 21.33 ya sekarang local time-nya. Nah, itu yang perlu di setup pertama ini. Nah, terus kalau ini udah baru kita setup untuk app URL-nya. App URL-nya kan adanya di mana? Di .env-nya. Di .env mana? Env itu kepanjangan dari environment atau lingkungan atau ekosistem gitulah. Nah, di sini nanti kita setup di sini jadi Laravel menyesuaikan nama ininya ya. Laravel Bootcamp. Laravel Bootcamp .test. Ini ya. Terus yang ini upname-nya kita juga bisa ganti, misal Laravel Bootcamp 2024. Misalnya gitu. Nah, nanti ini kan di lokal ya, app environment lokal. Nanti kalau sudah live, ini kita akan rubah production. Jadi berbeda. Terus app debug-nya kita jadikan false. Fungsinya apa kalau app debug ini kita true? Jadi ketika ada error, itu nggak muncul source code-nya, keterangan source code-nya. Biasanya gitu, munculnya keterangan source code kalau misalnya ada error. Contohnya kayak, ada nggak contohnya ya? Saya di sini misal, aku mau ngakses /ss gitu ya. Oh ini not found langsung ya. Oh ini contohnya misal di server ya nanti ya. Kita masuk ke minggu keempat nanti tak contohin. Nah ini biarin gini, terus APPK-nya ini untuk enkripsi nanti. Jadi ada security bawaan dari Laravel yang pakai APPK di sini. Itu fungsinya. Terus, nah di sini kita mulai edit nih.
DB connection. Nah, di sini kita deklarasi dulu nama database-nya. Misal Laravel Bootcamp. Ya, Laravel Bootcamp DB gitu. Nah, secara default Laragon tidak setup ini ya, nggak setup password ya dia. Jadi di sini kita bikin database-nya dulu, Laravel Bootcamp DB. Kalau misalnya kita nggak bikin kayak gini misalnya, kita abaikan. Ini kita clear. Nah, di sini PHP Artisan migrate gini ya. PHP Artisan migrate. Nah, nanti munculnya apa? The database Laravel does not exceed MySQL connection. Nah, di sini kan belum ada. Jadi Laravel ini itu belum ada. Kalau kita yes, dia akan nge-create namanya Laravel. Tapi kalau kita no, dia nanti errornya kayak gini. Unknown database Laravel. Nah, kita bikin setup database-nya dulu di database ini. Kita masuk ke Laragon MySQL, ini connection namanya. Kita namain Laravel Bootcamp DB ini. Kita oke. Nah, dia kan nge-create tuh. Nah, di sini kan. Nah, di sini kan masih kosong, belum ada database-nya. Belum ada tabelnya. Ini udah ada database. Ini namanya database ya, biar nggak misperception. Ini nama database, belum ada tabelnya. Sehingga kita hanya perlu PHP artisan migrate, tapi jangan lupa diedit dulu di NV-nya. Ini namanya Laravel Bootcamp DB. Jadi samain ya. Nah, nanti kita save, Ctrl S aja, terus kita PHP artisan migrate. Nah, di sini dia akan nge-create tabel yang namanya user, namanya password reset, token, file job, personal access token. Nah, ini bawaan Laravel semua nih. Ini bawaan Laravel. Yang nantinya kita bisa langsung punya fitur login register. Nah, ini kita coba refresh aja. Nah, di sini udah ada database-nya kan? Nah, ini udah ada tabelnya, sorry ya. Penyebutan saya masih database. Ini udah ada tabelnya. Kayak tabel user. Ini kan personal access token. Nah, ini tuh ngambilnya di mana? Nah, ngambilnya adalah di sini. Ada yang namanya folder database. Ada yang namanya folder migration. Nah, ini nih. Ini adalah sumber dari PHP Artisan Migrate. Jadi ketika saya tadi PHP Artisan Migrate lagi, nah di sini ada nothing to migrate kan, error kan, error apa? Info nothing to migrate berarti nggak ada yang di migrate lagi. Nah kenapa kok bisa? Karena di sini udah ada namanya migration. Logikanya kan, kok dia tahu ya, kok nggak ada yang perlu di migrate. Berarti kan harus ada pencatatan. Nah pencatatan itu ada di tabel migration di sini. Nah ini pencatatannya itu ada di sini nih. Nah ketika salah satu saya hapus, ini tak hapus nih. Kita hapus aja. Nah, dia deteksi cuma ada 3 tabel, tapi di sini udah ada 4 ya. Satu, dua, tiga, 4. Ada 4 tabel lah, selain migration. Nah, ketika saya jalankan, dia bukan nothing to migrate, tapi dia akan jalankan sesuatu lagi kan. Nah, tapi error. Personal access tokennya dijalankan lagi. Tapi error. Karena apa? Karena di sini perintahnya adalah base table or view already exists. Artinya udah ada tabelnya. Namanya personal access token. Ini tuh loh udah ada. Makanya kalau misalnya kita mau jalankan migrate-nya biar kecatat lagi di sini, kita tinggal hapus aja. Kita drop tabel. Nah, di sini baru kita trial lagi, PHP Artisan Migrate lagi. Nah, di sini baru jalan. Nah, ketika kita tes di migrate-nya,
Nah, dia udah ada tuh personal access token, ya kan? Nah, kita refresh. Ini refresh. Nah, di sini kok nggak ada, Mas? Oh iya, nggak ada. Karena kita perlu refresh. Nah, di sini udah ada. Itu tentang migration-nya. Nah, pertanyaannya, migration itu apa aja? Kita bisa juga PHP artisan. Kalau mau tahu fungsi-fungsi magicnya itu gimana, kalian ketik aja PHP artisan gitu. Nah, di sini tuh fungsi magicnya ada di sini semua. Jadi ada beberapa function dari artisan itu. Ada migrate fresh, ada migrate install, ada migrate refresh gitu ya. Nah, kalau kita mau migrate refresh kayak gini, ini kan migrate migrate masih migrate aja ya. Nah, kita coba migrate fresh di sini di terminalnya mana terminal tadi? Sini ya. Nah, ini fungsi-fungsinya ada di sini semua. Coba PHP artisan migrate fresh. Sip. Nah, PHP artisan migrate fresh, nggak usah sip. Jadi dia akan melakukan dropping all table, artinya menghapus semua tabel. Kemudian dia akan nge-create migration table baru. Kemudian baru dia menjalankan pembuatan tabel-tabel dari user sampai personal access token. Oke, nah kita akan bikin sebuah fungsi lagi nanti. Bagaimana untuk proses pembuatan login registernya? Nah, sekilas saja di sini kita akan bahas di routing sini. Nah, nanti kita akan bisa bikin modelnya root. Ini sekilas ya, nanti kita akan dalami di minggu kedua, ketiganya ya. Misalnya kita mau bikin slash home, sorry, nggak ada return view ya. Kita coba pakai return biasa. Terus ini adalah halaman home. Sini. Nah, ketika ini saya akses SS tadi kan nggak ada nih. Nah, di sini kita ketik aja home. Nah, di sini udah tampil kan. Berarti logikanya kalau kita mau bikin yang namanya register, register di sini ini kan nggak ada. Terus di sini mau bikin login, ini kan nggak ada nih. Ya kita tinggal tambahin di sini kan. Di sini ada login, di sini ini adalah halaman login. Di sini ada register, di sini ada register. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, roots-nya berfungsi untuk deklarasi supaya di browsernya itu bisa diakses. Nah, ini ada login, ini juga ada register. Ya, gampang kan ya? Duh, kita udah lewat berapa, Nan? 2144 ya? Hasilnya kita istirahat jam berapa? 30 menit 30. 3 menit 30. Iya, berarti Oh, 30. kepake pas mati lampu ya. Oh iya, pakai mati. Pakai mati lampu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini routingnya kunci dari akses ke browser. Jadi kita mau ngapain aja di sini bisa. Mau bikin apapun, rootnya apa aja. Misal di sini SS tadi ya nggak ada ya. Nah, di sini kalau udah kita save, kita ketik, kita akses ke browser, dia udah langsung buka tuh halaman SS. Nah, ini cukup mudah kan kita pakainya. Misal di website kamu atau teman-teman nanti develop nih sebuah aplikasi, ada banyak fitur
ya nanti semuanya di sini juga akan banyak ya. Pasti akan mengikuti di routingnya. Di routingnya misal ada 5 fitur dan masing-masing 5 fitur tadi ada CRUD-nya, ada list, ada edit, ada nambah datanya, ada hapus. Nah, ya berarti ada satu fiturnya berarti ada 4 ya. Ada indeksnya, ada detail misal, ketambahan berarti 5. Ada listnya, ada detailnya, ada update-nya, ada tambahnya, ada hapusnya. Berarti ada 5. Berarti satu fitur ada 5 routing. Ini kan. Nah, itu nanti kebayang di routing itu bisa banyak. Sehingga nanti nggak cuma eh, hanya kayak gini kan contoh ini ya, sederhananya pakai routingnya. Nanti kita bisa hubungkan pakai controller. Sehingga nanti di controller itu nanti kita bisa memainkan logiknya di sana. Nah, kurang lebih itu kita ngarah ke step selanjutnya. Jadi tadi soal routing, migration, database, dan lain-lain. Ini ada beberapa pilihan ya untuk instalasi pakai Docker. Jadi kalau kalian belum tahu Docker, dia dia istilahnya isolate 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 server gitulah. Jadi kamu bisa bikin seolah-olah kamu bikin environment server pakai Docker, tapi berat banget. Kalau laptop kentang saya rasa nggak kuat. Jadi laptopnya harus spek agak tinggi lah. RAM-nya ya 8 lah, jangan 4 misalnya. Core-nya Core i3, Core i7, sorry. Atau Core i3 yang generasi terbaru kali ya. Kalau Core i7 ya minimal yang generasi 6 atau 8 gitu-gitu. Nah, ini ada beberapa pilihan, tapi saya seringkali tidak menggunakan. Biasanya pakai Laragon cukup. Lalu kita coba starter kits-nya. Jadi ini kalau yang lain itu penjelasan untuk ini apa, directory struktur dan lain-lain. Nah, ini ada app hampir sama. Jadi kita nanti cuma fokus ke database yang tadi ada modeling database migration, terus ada routes, ada controller, ada view gitu-gitu ya. Terus untuk front end-nya, nah untuk front end di Laravel itu ada teknologi lain ya, ada Liveware, StarKit. Tapi ini hal yang lain di level lain soalnya. Jadi kalau kalian basicnya udah paham, untuk menginjak ke sini tuh insya Allah mudah karena hampir sama kok konsepnya. Ini penjelasan tentang blade-nya. Nah, kita coba Laravel yang starter kits-nya. Nah, ini kita akan uji di sini. Jadi di pertemuan minggu pertama kita goals-nya sampai sini ya. Nah, untuk Laravel starter kit berarti kan kita udah punya register dan login ya nanti secara otomatis. Nah, kalian bisa pilihannya bisa pakai starter kitnya Laravel atau bangun sendiri. Tapi kalau rasa bangun sendiri itu langsung udah paham dulu ya. Mungkin di pertemuan 4 selanjutnya kalian bisa bikin sendiri. Di minggu keempat kayaknya. Nah, di sini kita install dulu. Jadi proses instalasi untuk starter kit ini, kita nanti pakai brace yang blade ya. Jadi kita nggak pakai Liveware atau React atau Next. Ini next levelnya nanti aja. Tapi kita fokus ke brace dan blade-nya ini. Nah, jadi untuk pertama kita composer require Laravel brace. Oh ya, sebelum lupa, tadi juga soal komposer ya, saya belum nunjukin yang komposer JSON. Nah, di sini itu yang aku bilang ke tadi konsep komposer itu tercatat di sini nih. Ini tuh package-package yang diinstal. Ada Faker PHP, ada Laravel, Pinsile, dan lain-lain. Nah, nanti semuanya ada di secara cache atau apa ya, database cache-nya itu temporary-nya ada di log-nya sini. Tapi nanti secara registrinya atau pendaftaran library-nya itu ada di sini. Di sini nih require ini PHP 8.1 Gazelle dan lain-lain itu ada di sini. Nah, ketika saya mau instalasi brace-nya kayak gini kan dia berarti kan proses install Laravel brace kan. Berarti composer require kita coba aja. Nah, otomatis nanti di sini akan nambah nih di bagian sini. Karena ada min dev tadi. Min dev itu berarti ini hanya dipergunakan untuk development.
fungsi. Ketika udah production, ini tuh nggak kepake. Ini nggak akan di-compile atau nggak akan diakses gitu lah kurang lebih. Karena ini prosesnya untuk development aja. Nah, yang di-compile untuk production itu cuma di sini. Nah, kita akan coba di sini. Composer require Laravel brace min dev. Nah, nanti dampaknya di composer.json akan bertambah sebuah library baru. Nah, ini cukup nunggu. Nah, ini tergantung koneksi. Mungkin ada pertanyaan yang lain sambil nunggu. Ini kalau kalian bisa sambil ngikutin ya, nyoba gitu ya. Nah, misalnya nggak sempat ya lihat rekaman lagi ya, sambil dipraktekin. Tak rasa kalau kalian punya dua monitor, kalian bisa ya. Dua monitor, satu buat tampilan untuk lihat ini, bootcamp ini, yang satu buat VS Code kalian. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita step selanjutnya. After Composer has installed Laravel Brace package, you may run the Brace install. Jadi kita jalankan yang ini. Ini install aja. Nah, terus kita milih apa ini? Blade, Blade aja ya. Harusnya Blade ya. Nah, ini kita enter. Would you like dark mode support? Absolutely yes. Jadi dark spot itu eh, buat ini tampilan terang dan gelap itu loh. Nah, ini which testing framework do you prefer? PHP unit ya. Secara default dia udah ngasih tahu nih. PHP unit aja. Kita milihnya ada di sini opsinya 01, 0. Kalau sini kan tadi Blade, Liveware gitu kan. Nah, milihnya kita ketiknya 0 gitu. Sehingga kita enter aja. Nah, dia baru installing. Nah, kita coba starting kitnya. Starting kit ini biasanya kita tinggal langsung develop gitu lah. Kurang lebih login register udah selesai. Nah, ini kita tunggu. Nah, ini tergantung koneksi juga ya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain sambil nunggu. Ini mungkin agak lama kali ya. Dia nginstal node bareng ya. Di kolom komentar nggak ada yang nanya, Nan? Belum ada karena Belum ada. apa masih kawan Novi yaitu Hmm. absensi Hmm. bootcamp. Oh ya, absensi. Oke. Mhm. Oke, dia error. Brace careful installed successfully, tapi bagian modul ininya error karena apa ini? Dia failed to load process config. Oke, so kita bisa ngabaikan sebenarnya. Oke. Nah, setelah ini selesai, kita tadi udah PHP Artisan migrate ya. Kita ulangi karena perintahnya dia PHP Artisan migrate ya. Harusnya nggak ada. Terus kita npm install. npm install, oke, so far so good. Coba kita npm run dev. Oke, ini masih error di mana? Warning to load as model. Package JSON, oke. Nah,
ketika kalian ngadepin error kayak gitu, eh bisa langsung copy gini ya, copy aja, copy terus lari ke sini. Ini buat ini ya apa istilahnya? Exit dari masalah coding ya. Nah, selalu diarahin cari yang Stack Overflow, cari yang Stack Overflow terus centang hijau. Biasanya ada centang hijau. Kalaupun nggak ada, kalian tetap akan dapat base answer lah di atas. Kayak ini tabnya model gitu misalnya. Nah, kita ikutin aja. Kalau misalnya dari Stack Overflow ini mentok ya, ternyata dicoba nggak bisa, kalian bisa ke GitHub. GitHub itu udah ada apa? Udah ada istilahnya apa ya? Ada ruang untuk pengguna itu bisa keluh kesah gitu, kurang lebih ada yang namanya isu di sini. Nah, ada namanya isu dan setiap isu itu juga ada yang statusnya close, ada yang open. Open berarti ini masih terbuka, belum terjawab. Kalau close itu berarti udah terjawab atau udah dialihkan. Nah, nanti di sini. Oke, kita ambil satu solusi dulu di sini. Nah, first install latest Node.js, latest V2 second type model. Oke. Sepertinya Node.js saya titiknya rendah. Ini Node.js V22 ya. Oke, ini tipe modul kita lari ke package.json. Nah, kita masuk ke package.json. Jadi package ini fungsinya untuk instalasi node model ya. Di sini ada. Nah, ini node model itu hampir sama kayak Composer. Jadi Composer JSON ini buat dependensi PHP atau library PHP-nya. Kalau yang di package JSON itu library untuk JS-nya, JavaScript-nya. Nah, ini kan ada Alpin JS, Axios, PostJS, ini fungsi dari JS semua ya. Nah, kita ke package JSON, terus di sini kita tambahkan namanya tipe modul ya. Dulu gini. Nah, terus setelah itu kita akan coba untuk trial lagi npm run dev. Nah, di sini udah selesai. Nah, ketika kita tes app URL-nya, harusnya login register udah ada, iya kan? Kalau yang tadi kan belum ada. Nah, ketika kita login, bentar masih loading ya? Oh iya, masih loading. Ini tab saya kok jadi banyak sekali ya. Sebentar, wait, 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 wait. Nah, ini udah ada loh. Kita mau login pakai email saya. Coba. Nah, ketika kita login, nanti dia akan berproses dan dia munculin error. Nah, login nggak ada kan? Jadi nggak ada user kan di sini. Usernya belum ada. Nah, kita coba kembali ke sini, ke halaman depan, terus kita register dulu deh. Nah, jadi secara sistem login registernya udah selesai. Misalnya nama Muhammad Reddy, emailnya ini, terus passwordnya ini, konfirmasi password ini, terus kita regis. Oke, selesai. Loginnya udah ada, kita udah masuk login, kita bisa lihat profile, coba lihat profile bisa. Nah, di profile udah ada, kita mau ganti nama, misalnya Muhammad aja, kita save, udah jadi. Muhammad udah jadi, email udah jadi. Ketika kita logout, di sini juga berhasil. Ketika kita login, coba ya, Muhammad, udah 7, password yang saya udah set, kita login, selesai.
Nah, ini ajaibnya di Laravel itu kita bisa langsung mulai project, login register udah jadi, kita nggak usah mikirin, tinggal kita bikin menu-menu baru di sini. Gimana? Keren nggak? Itu untuk login registernya udah jadi. Nah, fakta yang menarik adalah semua yang kita jalankan perintahnya di sini mengikuti perintah ini. Ada PHP Artisan Brace install, PHP Artisan Migrate tadi kita udah coba ya. Ada npm install, npm rendez. Ternyata dia secara background proses itu memproses sebuah file. Jadi di resource harusnya secara logik dia harusnya nambah ya. Dia nambah out ya kan? Dia nambah register, ada nambah forgot password juga. Jadi sekalian. Jadi dia udah bikinin kita sebuah kerangka dan kita udah bisa langsung pakai. Begitu pula dengan komponen yang lain-lain udah ada di sini. Ada layout juga, ada app. Nah, ini bleedingnya. Nah, kalau kita mau starter kit, harusnya untuk melanjutkan ini, kita tetap harus memahami yang namanya controller, model, routing, sama view. View tadi ya. Nah, sehingga nanti kita bisa custom nih. Jadi kalau kayak gini kan, paling kita cuma nambah-nambah menu dan lain-lain, nambah tabel dan lain-lain. Kita kan belum paham ya. Tapi secara magicnya Laravel udah nyediain starter kit gitu. Tinggal keputusan developernya mau pakai atau enggak. Tapi kalau cuma login register kayak gini, dia udah jadi. Ini ya, dia udah jadi. Ini enggak HTTPS, ini HTTPS. Nah ini kita login, udah selesai. Kita udah bisa bikin login register dengan mudah pakai bawaannya Laravel Breeze tadi. Di sini ya Laravel Breeze. Begitu pula dengan Brace Liveware atau Brace View. Ini semuanya sama. Nanti kita udah dibikinin kurang lebih gitu. Oke, kita diskusi 10 menitan. Mungkin itu yang bisa tak sampaikan. Ada pertanyaan nggak? Oh, bentar-bentar. Aku bisa nge-share ini ya nanti. Ini tak share ke kalian. Nanti tak update ya untuk VS Code download di mana misalnya kalau ada yang belum tahu. Ya mungkin itu kita coba diskusi sebentar. Mungkin ada yang ditanyain. Ini izin saya stop share. Oke, mulai pusing. Iya, Pak. Tapi faktanya kalau kalian berhasil nyoba tadi, eh, kalian udah bisa bikin project Laravel kan? Login register udah jadi. Gimana? Novel? Mungkin? Yunan ada pertanyaan? Reza? Bangkit Bayu? Saya bertanya juga Bingung. pusing juga, Mau bingung mau mau tanya tanya apa? apa. Oke, alright, Oh. alright. Nanti ditonton lagi. Nah, Iya. nanti seminggu ke belakang sampai ke pertemuan selanjutnya. Nah, kita diskusikan. Misal ada yang udah nyoba tapi masih error dan lain-lain. Silakan share di grup. Nanti saling membantu untuk memahami Laravel kayak gimana. Nah, tapi harapan saya kalian tetap nyoba karena yang namanya ilmu coding atau itu sama kayak ilmu naik sepeda kan. Dicoba berkali-kali, jatuh berkali-kali, salah berkali-kali.
Harus ada trial error, kurang lebih gitu. Cuma dengan saya ada di sini, kalian ada pendampingnya. Jadi otomatis belajar kalian itu terarah. Walaupun salah pun terarah. Salahnya itu by proses untuk menuju keberhasilan gitu lah, kurang lebih. Tapi kalau tanpa mentor, tanpa pendamping, who knows kalian di kemana arahnya. Kalian bisa ke jurang terus nggak balik atau menyesal ngapain aku belajar dan lain-lain. Tapi itu faktanya. Kalian perlu ada mentor untuk melajari sesuatu biar kesalahan-kesalahan dulu yang mentor lalui atau pendamping lalui itu nggak perlu diulang lagi gitu. Mungkin itu. Ada pertanyaan nggak? Coba tak sapa yang baru ini siapa? Devano ya. Devano, halo. Halo, Dari mana? ya pusing juga Pak. Pusing juga. Kamu SMA, apa SMK, SMK ya terusan SMK N2 SKA itu mana? Manahan, Mana ini tuh mana? samping SMA 4, Samping Solo SM. Pak. Oh, Solo. Ah, Solo. Pantes. Iya, kamu dari Solo berarti nih. Iya, dari Solo. Oh ya, selamat datang. Tadi masuk menit ke berapa kamu ya? Menit ke 6, kalau Menit nggak ke. salah. 6 atau 10 gitu. Tadi ngikut ngikut dari mana berarti? Udah proses Laravel ya? Dari profil, Oh, dari profil profil tadi. lab. Ya, Oh ya, dari profil. Oh, udah cukup lama berarti. Tak kira baru-barusan ini gabung. Berarti kamu SMK kelas 3, 2? ini udah lulus SMK Pak. Oh, udah Ini lulus. Terus, kuliah, oh kuliah. Di mana? ya, di Politeknik Indonesia. Loh, sama kayak ini. Rardian ya? Iya, sama, sekelas, seprodi. Oh, seprodi kalian. Oh, iya, iya, ya. Salam, salam ke Rardian. Ya, Saya salam. kuliah juga di Universitas Sahid Solo. Oh, Sahid. Ya, ya. Iya, itu. Berarti mulai perkuliahan kapan? September. Agustus. Sekarang September ya? September kali ya? Perkuliahan mulai. September. Atau udah mulai Iya, sekarang ya? September. Ini baru prakuliah Pak. Oh, prakuliah. Oke, baik. September, September PKKMB. Ya, ya, ya. PKKMB ya. Ada pertanyaan nggak, Devano? Namanya Devano ya? Iya, Ada pertanyaan mungkin? bentar Belum. Pak, nanti aja di grup. Oke, siap. Nanti kita diskusi lebih lanjutnya di grup. Ini kok namanya SKMK 2 Probolinggo siapa ini? Daniel tuh. Coba. Iya, Pak. Daniel tuh. Oh iya, Pak. Oke. Mau tanya dikit boleh nggak, Pak? Boleh, banyak boleh. Kita punya waktu 22.15 lah. Eh, ini kan lagi bahas tentang Laravel, Pak, ya. Jadi saya Ya. ingin bertanya, apakah framework Laravel adalah framework back-end yang worth it untuk Flutter? Tergantung kondisi. Kalau Laravel itu kan base-nya di PHP ya. Jadi mungkin jawaban tidak akan memuaskan, tapi faktanya gini. Ketika kamu pakai backend, pakai engine PHP atau bahasa pemrograman PHP, itu ada batasan ke request. Requestnya nggak secepat atau sebanyak kalau kamu pakai JS kayak Node.js gitu. Itu penampung requestnya itu lebih besar daripada PHP. PHP itu nanti kalau misalnya udah develop live, ketika requestnya sampai 1 miliar, itu dia down, nggak mampu cover. Tapi ketika kamu pakai Node.js dengan 1 miliar tadi ya, terus optimasi ke indexing database-nya, itu no problem, nggak masalah. Kebanyakan pemain server kan rata-rata requestnya 1 M. Kalau PHP dia down, makanya nggak cocok. Tapi untuk skalabilitas di sistem yang hanya untuk CRUD, untuk sistem informasi yang skalanya mungkin mungkin pemerintahan gitu, no problem, nggak ada masalah dengan PHP, dengan live productionnya.
Jadi kalau saya mau menilai framework yang mudah, easy peasy untuk dipakai itu ya Laravel. Mau dia mau pakai model jadi backend atau full stack. Artinya kalau full stack itu ya backend, ya frontend ada dalam satu project. Itu paling enak pakai Laravel. Gitu sih. Kalau tak lihat yang sampai sejauh ini, mulai dari updatean-updatean teman-teman dan lain-lain itu kan arahnya diskusinya, oh emang kalau PHP itu, aku ngomong no Laravel itu karena base-nya kan PHP ya. Makanya penilaianku ya di PHP-nya. Walaupun sebagus-bagusnya framework, ketika teknologinya tetap pakai bahasa pemrograman PHP ya ada batasannya tetap. Nggak bisa kita paksain. Dia nggak bisa kita naikkan lagi. Emang itu apa ya, limitasinya kurang lebih kayak gitu. Kalau mau bagus lagi ya antara Node.js sama Python ya. JavaScript sama Python itu yang paling bagus. Tapi demand-nya, demand ya kita ngomong no ekonomi nih. Kalau ngomong demand-nya, Laravel masih unggul. Laravel masih unggul dalam apa ya istilahnya, penyerapan sumber daya, terutama di luar negeri. Kalau di Indonesia kurang lebih masih banyak yang pakai Laravel jadi BE, Laravel full stack itu masih banyak. Itu sih, Nil. Ada lagi nggak? Baik. Pertanyaan yang di luar coding nggak apa-apa ya. Kalian kapan mana bisa tanya sama orang yang 9 tahun pengalaman di coding? Oh iya Pak. Oh, oh iya Pak, mau tanya Pak. Oke. Jadi itu aku kan melihat tampilan di Laravel itu kan seperti kayak eh, program yang di inspect elemen ya Pak ya. Hmm. Wah, yes. Penasaran aja kok sama gitu di apa tampilan apa namanya tulisan-tulisannya banyak itu loh Mas, kode-kodenya itu, coding-codingnya gitu. Oh iya Nah, iya. itu kan. Sama kayak di inspect element maksudnya. Nah, kayak di inspect elemen. Oh iya iya ya emang source code-nya kan compilingnya kan dari sana juga. Jadi Oh, sumbernya ya dari source code itu kan. Cuma iya. kalau di codingan itu kan di Laravel ada namanya blade ya. Nah itu dipecah-pecah. Cuma nanti hasil akhirnya sama yang kayak kamu lihat di inspect element itu hasil Oh, akhirnya iya, iya. penggabungannya di sana. Ya kamu anak QA testing soalnya ya. Iya, cuma manual, nggak nyampe otomasi banget. Jadi cuma aku pahamin di bagian situ saja gitu loh. Iya iya untuk Untuk scraping. untuk Untuk scraping doang. iya scraping. Oke. Ada lagi ya pertanyaan? 2 menit. Novel, kamu tanya nggak, Val? Mau dicoba dulu aja, Mas. Oh, dicoba dulu. Oke. Nil, Nil, Oke, Pak. kapan ke Pacitan? Ini masih nunggu teman, Pak. Temannya kan masih kerja ya, Pak. Oh, oke. Temannya masih kerja. Masih sibuk, Pak. Oh iya, iya. Oke. Ini yang anak SMP Bangkit Bayu gimana? Aku appreciate ya. Aku di luar ekspektasi loh. Anak SMP masih ikutan ini. Bangkit Bayu, halo? Belum ada, Mas. Belum ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Tapi punya laptop nggak kamu? Punya? Oh punya. Ya bisa nyoba maksudnya kan? Iya. Oh oke. Mungkin itu aja kalau misalnya tidak ada pertanyaan untuk momen kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Terima Terima kasih kasih, semuanya. Pak. Yuk, Terima kasih banyak, Pak. dadah. Izin live ya. Dadah.